This is a case about a man obsessed with possession and control. I am so scared right now, it's crazy. Simply made our lives a nightmare. He's one man, not God. I know that he will search until he finds us, and he will, without any drama or doubt, kill us. Whose plan was it to leave? Amina's. Then Patricia shows up on your parents' doorstep. What do you tell Patricia? That she should be concerned about Amina's and Sarah's safety. That she should not take her daughters back home. She said I would never see her again. This is the last time I will ever see her. And she walked out. Well, No. why is she telling you that? Because she knew she was gonna die. Yasser Abdel Said lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1957 di Sinai, Mesir. Kedua orang tuanya membesarkan Yasser sesuai adat dan tradisi yang konservatif di kampung halaman mereka. Setelah ayahnya meninggal dunia tanpa mewariskan sepeser pun uang, Yasser bersama 3 saudaranya memutuskan pindah ke Amerika untuk membangun kehidupan yang lebih baik di sana. Pada tahun 1983, ketika menginjak usia 26 tahun, Yasser datang ke Amerika menggunakan visa pelajar. Tetapi setibanya di Texas, Yasser bukan menimba ilmu, melainkan malah bekerja. Tanpa latar belakang pendidikan yang memadai dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang pas-pasan, Yasser hanya bisa mendapat pekerjaan sambilan berupah minimum. Hingga 4 tahun kemudian saat sedang bekerja di Toserba, Yasser berkenalan dengan Patricia Owen, seorang gadis Amerika yang masih remaja. Keduanya kemudian menjalin hubungan singkat selama 3 minggu sebelum akhirnya Yasser melamar Patricia. Saat itu Yasser berusia 30 tahun, sedangkan Patricia masih 15. Keluarga mereka sama-sama tidak mendukung pernikahan itu karena banyak perbedaan di antara keduanya. Yasser terlahir sebagai Muslim dan bertumbuh dalam tradisi konservatif di Mesir. Sedangkan Patricia terlahir dalam keluarga Kristen dan bertumbuh dalam tradisi Amerika yang modern. Keluarga Patricia menduga pernikahan kilat itu dilakukan Yasser hanya demi memperpanjang izin tinggalnya di Amerika yang saat itu sudah hampir habis. Patricia yang begitu naif tidak menghiraukan kekhawatiran keluarganya dan nekat menikahi Yasser, pria Mesir yang mengaku kaya raya. Pada Februari tahun 1987, upacara pernikahan Yasser dan Patricia dilaksanakan secara Kristen di gereja. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, Yasser resmi jadi warga negara Amerika. Setelah menikah, pasangan Yasser dan Patricia menetap di kota kecil Covington, Texas, bersama ketiga anak mereka yang lahir secara berurutan. Islam Abdel Yasser, putra sulung, lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1988. Setelah itu menyusul 2 orang adik perempuannya, Amina yang lahir pada tanggal 2 Maret tahun 89, dan Sarah si bungsu yang lahir pada tanggal 16 Maret tahun 90. Patricia yang saat itu masih belia terkejut mendapati perlakuan suaminya yang posesif, gila kontrol dan temperamental. Sejak tahun pertama pernikahan, Patricia sudah menerima kekerasan dan perundungan dari Yasser. Yasser membenci segala hal tentang Amerika, termasuk membenci keluarga istrinya, hingga menjauhkan Patricia dari mereka. Bahkan, sejak kedua putrinya masih belia, Yasser sudah melarang mereka pacaran dengan cowok Amerika dan menugaskan Islam putra sulungnya untuk mengawasi kedua adiknya. Berbeda dengan kedua adiknya, Islam sangat dimanja. Segala kemauannya dituruti dan diutamakan, sedangkan Amina dan Sarah selalu dianaktirikan dan sering menerima kekerasan dari ayah mereka. Yasser dan Islam mengawasi segala kegiatan Amina dan Sarah dengan ketat. Berangkat dan pulang sekolah selalu diantar jemput oleh ayah atau kakak mereka. Pergaulannya pun dibatasi sehingga Amina dan Sarah punya kedekatan yang erat karena selalu menghabiskan waktu berdua. Rumah tangga Yasser dan Patricia sering diguncang prahara. Selain karena perilaku Yasser yang kasar, pria asal Mesir itu juga tukang selingkuh dan pemalas. Patricia mencatat sepanjang usia pernikahan mereka, Yasser selingkuh sebanyak 6 kali.
Selain itu, Yaser yang bekerja sebagai sopir taksi malas mencari penumpang hingga penghasilannya pun minim. Bahkan karena perilaku kasarnya pada penumpang, Yaser sering dipecat dan ditolak bekerja di banyak perusahaan taksi. Satu-satunya yang masih bersedia menerima Yaser hanya King Cab Taxi karena Yaser bersedia kerja shift malam di area berbahaya. Penghasilan Yaser yang minim mendorong Patricia untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka yang tidak sedikit. Kepada keluarganya Patricia mengaku, Yaser sangat pelit soal uang. Seluruh penghasilannya sebagai sopir taksi dikantongin sendiri sedangkan gaji Patricia dipakai untuk membayar operasional keluarga. Dan bila ada sisa, maka itu juga diambil Yaser. Di bulan Oktober tahun 1997, Patricia yang tertekan dengan perilaku suaminya kemudian memutuskan untuk kabur meninggalkan ketiga anaknya bersama Yaser. Selama kurang lebih 6 bulan dalam pelarian, Yaser terus mengancam istrinya. Dia mengatakan bila Patricia tidak segera pulang, maka Yaser akan membawa ketiga anak mereka ke Mesir dan tidak pernah kembali lagi. Karena ketakutan dan khawatir pada nasib ketiganya, Patricia pun terpaksa pulang pada bulan Maret tahun 98. Meski sudah rujuk, bukan berarti perilaku Yaser berubah atau masalah keuangan mereka terselesaikan. Justru kondisi keuangan mereka makin memburuk, begitu juga dengan perilaku Yaser. Pada musim gugur tahun 98, Amina dan Sarah mengaku telah dilecehkan oleh ayah mereka. Ketika mendengar peristiwa itu, Patricia lagi-lagi kabur dari rumah, tetapi kali ini bersama ketiga anaknya. Pada tanggal 24 Oktober tahun 98, Patricia melaporkan kelakuan Yaser yang menjijikkan itu ke polisi. Amina dan Sarah menceritakan peristiwa itu kepada polisi dan penjelasan keduanya terdengar terlalu detail untuk gadis seusia mereka, sehingga polisi yakin pelecehan itu benar terjadi. Tetapi tak lama, Amina dan Sarah mencabut laporan mereka dan mengaku peristiwa itu hanya bohongan. Meski polisi yakin peristiwa itu terjadi, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Diduga, saat itu Yaser mengancam Patricia hingga ketakutan dan akhirnya merayu Amina dan Sarah untuk menarik laporan mereka. Patricia bersama ketiga anaknya akhirnya kembali lagi kepada Yaser. Mereka kemudian pindah dari Covington dan tinggal berpindah-pindah dari satu apartemen murah ke yang lainnya. Untuk bayar sewa apartemen, mereka terpaksa memakai uang tunjangan kesehatan Islam yang didiagnosa mengalami keterbelakangan. Islam Said akhirnya putus sekolah saat duduk di bangku SMP, dan sejak itu dia belajar di rumah bersama ibunya. Yaser memandang kemiskinannya sebagai sebuah kegagalan dan kemakmuran ketiga saudaranya yang sama-sama bermigrasi ke Amerika sebagai sebuah kesuksesan. Sesuai dengan tradisi di kampung halamannya, Yaser sebagai seorang ayah punya kewajiban untuk menikahkan kedua putrinya, Amina dan Sarah, dengan pria dari keluarga yang baik. Maka menggunakan alasan itu, Yaser berniat menikahkan putrinya dengan pria Mesir yang sanggup membayar nilai mahar paling tinggi. Dengan begitu, harkat dan martabat keluarganya akan terangkat. Tetapi belakangan Yaser baru tahu, rencananya hancur berantakan karena kedua putrinya yang lahir dan dibesarkan di Amerika menolak dijodohkan dan lebih suka memilih calon suami sendiri. Amina dan Sarah Said bertumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan ceria. Keduanya populer di sekolah dan punya banyak teman. Amina adalah seorang gadis yang terbuka dan ceplas-ceplos. Dia menyukai seni bela diri dan ikut kelas taekwondo di sekolah. Sedangkan adiknya Sarah lebih pendiam dan kutu buku meski terkadang suka melucu. Keduanya adalah siswi teladan karena prestasi akademis mereka yang membanggakan. Amina dan Sarah bercita-cita suatu hari ingin menjadi dokter. Meski tahu betapa galak ayahnya pada tahun 2004, Amina nekat pacaran dengan Joseph Moreno, teman sekelas yang sama-sama ikut taekwondo. Saat itu, Amina terpaksa menyembunyikan hubungannya karena ayahnya, dan Joseph mengerti. Mereka berkomunikasi secara rahasia, menggunakan kode-kode, dan saling berkirim surat cinta. Saking cintanya, Joseph pun membelikan Amina ponsel khusus untuk menghubunginya.
Hingga suatu hari, surat cinta yang ditulis Aminah untuk Joseph jatuh ke tangan ayahnya yang langsung mengamuk. Apalagi Aminah ketahuan berencana kawin lari dengan Joseph ke Las Vegas. Awalnya Aminah berbohong dengan mengaku surat itu palsu dan ditulisnya untuk kekasih hayalan. Tetapi tentu saja Yasser tidak percaya. Sebagai hukuman, Yasser mendera Aminah habis-habisan sambil memaksa gadis itu untuk menyerahkan nama beserta alamat pacarnya. Aminah tahu, bila dia menuruti permintaan ayahnya, maka Joseph beserta keluarganya dalam bahaya. Ayahnya pasti nekat mendatangi rumah Joseph untuk menyakitinya. Maka Aminah pun bertahan dan tidak memberikan nama ataupun alamat Joseph. Aminah kemudian memberitahu Joseph dan keluarganya agar berhati-hati karena hubungan mereka sudah ketahuan. Dia bahkan menunjukkan foto keluarga besar agar Joseph waspada bila berpapasan dengan salah satu dari pamannya. Peristiwa itu membuat Yasser sadar bahwa rencana perjodohan putrinya harus segera dilaksanakan. Maka pada liburan musim panas tahun 2005, Yasser membawa Aminah dan Sarah ke Mesir. Setiba di sana, Aminah terkejut karena ayahnya akan menikahkannya dengan seorang pria berumur yang lebih cocok jadi ayahnya. Aminah pun langsung menolak perjodohan itu. Dari Mesir, Aminah mengirim email kepada Joseph tentang rencana pernikahannya. Aminah mengaku lebih baik bundir daripada menikahi pria asing yang tidak dikenalnya. Aminah juga menelpon ibunya sambil menangis dan menceritakan rencana ayahnya. Sepupu Patricia mengaku saat itu Patricia malah tersenyum, kemudian menjelaskan soal mahar dan berbagai harta yang akan diterima Aminah bila menikah dengan pria itu. Tetapi karena kedua putrinya menolak dijodohkan, Yasser terpaksa membawa mereka kembali ke Amerika. Setelah Aminah pulang dari liburannya di Mesir, hubungannya dengan Joseph pun berakhir. Ibu Joseph meminta putranya untuk putus karena khawatir cepat atau lambat Yasser bisa menyakiti putranya. Pada tahun 2006, Yasser memboyong keluarganya pindah ke kota Louisville dengan alasan agar lebih dekat dengan pekerjaannya. Sedangkan Patricia dan kedua putrinya mendapat pekerjaan di supermarket Kroger. Saat itu pengawasan Yasser kepada kedua putrinya yang memasuki usia remaja semakin ketat. Yasser rutin memeriksa ponsel dan laptop milik Aminah dan Sarah. Terkadang Yasser menelpon nomor-nomor dalam daftar kontak mereka untuk memastikan pemiliknya pria atau wanita. Pada satu kesempatan, Sarah didera Yasser habis-habisan sepulang kerja karena dituduh terlalu banyak tersenyum saat bekerja. Rupanya Yasser ditemani Aminah diam-diam merekam Sarah yang sedang bekerja dari dalam mobil. Saat itu Aminah sudah berusaha menjelaskan kepada ayahnya bahwa mereka memang diharuskan untuk bersikap ramah kepada pelanggan. Di saat pengawasan ayahnya meningkat, Sarah dan Aminah nekat pacaran. Sarah menjalin hubungan dengan rekan kerjanya, Eric Panameno, sedangkan Aminah pacaran dengan Edgar Ruiz, seorang mahasiswa baru yang sering mengunjungi supermarket tempat Aminah bekerja. Pada musim gugur tahun 2007, Patricia sudah tahu kedua putrinya pacaran dengan pemuda Hispanik Amerika yang pasti akan ditolak Yasser jadi menantu. Itu sebabnya Patricia menutupi fakta itu dari Yasser. Hingga suatu hari, Islam melaporkan hubungan kedua adiknya kepada ayah mereka yang langsung mengamuk. Yasser mengancam akan menghabisi Aminah dan Sarah sambil mengacungkan senpinya. Saat itu juga, Aminah dan Sarah berlari ketakutan ke supermarket dan memberitahu ibu mereka tentang kejadian itu. Karena ketakutan, pada bulan Desember, Aminah dan Sarah berencana kabur bersama kekasih mereka. Keduanya memberitahu Patricia tentang rencana itu. Patricia pun memutuskan untuk ikut. Kesempatan itu datang ketika Yasser pergi bekerja pada malam perayaan Natal dan hanya ada Islam di rumah. Sekitar pukul 1 dini hari memasuki tanggal 26 Desember tahun 2007, kepada putranya Patricia pamit pergi sebentar ke minimarket bersama Aminah dan Sarah. Begitu tiba di minimarket, ketiganya langsung menghancurkan ponsel kemudian membuangnya untuk mencegah Yasser mengetahui keberadaan mereka. Awalnya mereka kabur ke Kansas, kemudian pindah ke kota Tulsa di Oklahoma, yang berjarak hanya 4 jam dari kota Louisville, Texas. Di sana mereka menyewa apartemen menggunakan uang simpanan Yasser yang diambil Patricia dari berangkasnya sebelum berangkat. Mengetahui istri dan kedua putrinya kabur, Yasser dan saudara-saudaranya mulai mengirim pesan suara kepada Patricia.
Intinya, mereka meyakinkan Patricia bahwa Yasser tidak marah dan memintanya pulang bersama kedua putri mereka agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan. Patricia akhirnya setuju demi Aminah yang sebentar lagi lulus SMA. Patricia mengarang kebohongan agar Aminah dan Sarah menurut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2007, Patricia pura-pura mengajak kedua putrinya berziarah ke makam nenek mereka di Texas. Tetapi, di tengah perjalanan Patricia mengaku akan rujuk dengan Yasser dan mengajak kedua putrinya untuk pulang ke rumah. Saat itu Aminah dan Sarah merasa sangat kecewa. Setelah susah payah kabur, sekarang mereka terjebak dalam perangkap ayah ibunya. Akhirnya dengan berat hati Sarah setuju, tetapi Aminah dengan tegas menolak. Aminah pun pulang ke rumah kekasihnya Edgar dan melewatkan malam tahun baru di sana. Malam itu, Sarah ngobrol dengan ayahnya cukup lama. Yasser sempat memberikan SIM card dan ponsel baru pada putrinya sebelum semuanya pergi tidur. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Januari tahun 2008, Patricia datang ke rumah Edgar untuk membawa Aminah pulang. Awalnya gadis itu menolak, tetapi akhirnya setuju. Yasser sempat menitikkan air mata sedih saat menyambut kedatangan Aminah. Kemudian dia mencium dahi putrinya dan memeluknya. Rupanya Yasser bersedih karena dia tahu malam nanti akan berpisah dengan kedua putrinya untuk selamanya. Tak berapa lama kemudian Yasser mengajak kedua putrinya pergi keluar. Yasser melarang Patricia dan Islam ikut dengan alasan ingin ngobrol dengan Aminah dan Sarah. Aminah dan Sarah menuruti permintaan ayah mereka. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil. Aminah duduk di kursi depan tepat di sebelah ayahnya dan Sarah duduk di kursi penumpang di belakang. Yasser kemudian membawa mereka ke area Riverside Drive dekat lapangan tembak Elm Fork. Sesampainya di sana, Yasser menepikan mobilnya, meraih senpi yang disiapkan dalam saku pintu sisi pengemudi, dan langsung menyerang dua putrinya yang tidak menduga sama sekali. Aminah seketika kehilangan nyawanya, sementara Sarah masih sempat menelpon 911 dengan ponselnya. "Tolong, ayahku telah mendorku." Begitu kata Sarah panik pada operator 911 sebelum akhirnya sambungan terputus dan Sarah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah selesai, Yasser kemudian memindahkan lokasi taksinya ke depan Hotel Omni Mandalay Las Colinas. Kemudian dia kabur dari sana dan jadi buronan polisi selama 12 tahun berikutnya. Sekitar pukul 8:30 malam itu, Aminah dan Sarah akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh seorang supir taksi yang lain. Polisi dengan cepat menetapkan Yasser sebagai pelaku atas pembunuhan kedua putrinya berkat rekaman panggilan 911, di mana Sarah saat itu sempat menyebut ayahnya telah mendornya. 9 tahun berlalu setelah kejadian itu dan polisi masih belum berhasil menangkap Yasser. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2017, seorang petugas cleaning service sebuah komplek apartemen di kota Bedford, Texas, mengaku melihat sosok pria yang cocok dengan deskripsi buronan Yasser Abdel Said, sedang menginap di salah satu unit apartemen. Saat informasi itu ditelusuri, terungkap bahwa apartemen itu disewa atas nama Islam Said, putra sulung Yasser. Namun sayangnya, saat digeledah Yasser tidak ada di sana dan sepertinya sudah kabur. Tetapi sejak peristiwa itu, polisi jadi curiga pada Islam Said yang diduga selama ini membantu pelarian ayahnya. Polisi pun terus memantau semua gerak-gerik Islam, hingga mereka menemukan ada aktivitas mencurigakan dalam sebuah rumah yang berlokasi di kota Justin, Texas. Islam dan pamannya Yasein diketahui rutin berkunjung ke rumah itu. Pada Agustus tahun 2020, polisi mulai mengintai rumah itu selama 24 jam. Saat itu, selain Islam dan Yasein, mereka melihat ada bayangan pria ketiga yang misterius. Dengan berbekal surat perintah penggeledahan, pada tanggal 26 Agustus tahun 2020, polisi merangsek masuk ke dalam rumah dan akhirnya mereka menemukan Yasser Abdel Said di sana. Pelarian Yasser selama 12 tahun berakhir saat dirinya ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Begitu juga dengan Islam Said dan pamannya Yasein Abdul Fattah Said, keduanya ditangkap pada hari yang sama di dekat kota Euless, Texas dengan tuduhan menyembunyikan buronan.
Persidangan Yaser dimulai pada tanggal 2 Agustus tahun 2022, sekitar 14 tahun setelah kematian Aminah dan Sarah. Dia didakwa melakukan pembunuhan tingkat 1 dengan ancaman hukuman mati. Dewan juri menyatakan Yaser Abdel Said bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana. Meski demikian, hakim hanya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Yaser tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Yasein Said, saudara Yaser yang berusia 56 tahun, yang membantu pelariannya, pada tanggal 4 Februari tahun 2021 dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Yaser dan saudaranya Yasein hingga akhir tidak merasa bersalah. Berbeda dengan ayah dan pamannya, Islam Said yang saat itu berusia 34 tahun mengaku bersalah dan pada tanggal 27 April tahun 2021 dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Aksi menghabisi orang lain dengan alasan untuk membela kehormatan keluarga diyakini lahir dari tradisi yang memandang perempuan hanya sebagai objek. Agama hanya dijadikan pembenaran atas aksi mereka, padahal tidak ada agama di dunia yang mengajarkan tradisi sekeji ini. Aksi Yaser murni dipengaruhi oleh tradisi serta ambisinya untuk menjadi kaya dan terhormat dengan cara singkat. Dia berharap menerima mahar yang fantastis bila menikahkan kedua putrinya dengan pria berada. Patricia yang menikah di usia belia tumbuh menjadi seorang ibu yang labil dan mudah dimanipulasi suaminya, hingga selalu kembali kepada Yaser meski diperlakukan dengan buruk. Patricia gagal melindungi Aminah dan Sarah, hingga mereka jadi korban kekejian ayah mereka. Sedangkan Islam Said yang terlalu dimanja justru dimanfaatkan oleh ayahnya sendiri hingga berakhir di balik jeruji besi. Seseorang menghabisi orang lain dengan alasan untuk membela kehormatan keluarga diyakini lahir dari tradisi yang memandang perempuan hanya sebagai objek. Demi membela kehormatan keluarga, Yaser tega menghabisi kedua putrinya yang dianggap membuat malu hanya karena mereka pacaran dengan cowok Amerika. Atau mungkin saja aksi Yaser dilatar belakangi alasan klasik. Dia gagal mendapat mahar yang besar karena Aminah dan Sarah menolak dijodohkan. Sedangkan Patricia, yang menikah di usia belia, tumbuh menjadi seorang istri yang labil dan mudah dimanipulasi suaminya, hingga dia selalu kembali kepada Yaser meski diberlakukan dengan buruk. Akibatnya, Patricia gagal melindungi Aminah dan Sarah hingga jadi korban kekejian ayah mereka. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya menjadi alasan Yaser tega berbuat sekeji itu? Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.